Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran matematika di siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ustadz minta maaf dulu bahwa untuk matematika ini di kelas 6 ini kita semester 1 ini kita hanya membahas tiga hal. Satu, bilangan bulat yang dulu sudah kita bahas, kemudian operasi hitung campuran, kemudian yang ketiga adalah lingkaran ini. Nah, awalnya Ustadz mengira bahwa materi buku yang kalian dapat itu hanya untuk satu semester. Jadi dalam satu semester itu kita membahas 5 bab. Nah, ditambah dengan bangun ruang dan rata-rata modus median. Ya, nah, statistika ya, Ustaz mengiranya sampai di situ. Cuman karena ternyata buku itu buku itu untuk 2 semester 1 dan semester 2. Nah, makanya Ustaz bagi menjadi 2 bagian. Nah, yang semester 1 ini hanya sampai pada materi bab lingkaran. Sehingga untuk setelah semester ini, karena ini musim pandemi, maka untuk pembahasan nanti untuk ujian semesterannya, PAS-nya, itu nanti akan hanya pada lingkaran saja. Jadi yang untuk materi bilangan bulat dan operasi hitung campuran, Ustaz dianggap sudah selesai di sebelum PTS 1 kemarin. Nah, di PAS 1 nanti materinya hanya lingkaran. Nah, ini materinya adalah mengulang materi yang dulu Ustadz sudah sampaikan di BPD jilid 3 ya kalau nggak salah, bab lingkaran. Nah, di BPD yang ke-5 ini, Ustadz kebanyakan hanya pada latihan soal, jadi tidak membahas tentang konsep. Konsep sudah Ustadz berikan di kemarin, di sebelum PTS 1, kita hanya mereview dengan cara membahas soal-soal latihan. Karena kuncinya belajar matematika itu, kalau kamu sudah paham konsepnya, maka kamu harus sering atau banyak-banyak latihan soal. Karena nanti akan dengan latihan soal itu kita akan menemukan beberapa konsep yang lain, ya, yang nanti bisa untuk mempermudah dalam mengerjakan soal, gitu ya. Nah, rumus, kemudian aplikasi rumus itu ya diaplikasikan di latihan soal itu. Semakin kamu banyak mengerjakan latihan soal, yang namanya rumus itu kamu akan hafal sendiri, enggak usah dihafalkan secara letterlek gitu ya. Tapi dengan cara kamu menggunakan rumus tersebut, kamu akan terbiasa dengan rumus tersebut. Nah, materi kita untuk kali ini adalah unsur-unsur lingkaran, yang mana kemarin di BPD jilid 3 itu sudah dijelaskan unsur-unsur lingkaran. Nah, baik. Ini sudah Ustadz anggap sudah mengambil BPD semua ya. Jadi kita tinggal latihan soal. Yang belum mengambil BPD nanti bisa lihat rekamannya, akan Ustadz share. Ini Ustadz rekam ya, nanti bisa dilihat rekamannya. Baik, langsung ya, unsur-unsur lingkaran. Jadi lingkaran itu mempunyai unsur-unsur yang ada pada lingkaran tersebut. Nah, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Nah,
Lingkaran ini merupakan garis pada bidang datar yang berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Nah, sedangkan garis bidang datar ini disebut sebagai keliling lingkaran. Ya, jadi titik tertentu itu di sini ya. Ini pusat lingkaran. Kita anggap ini pusat lingkaran. Ya. Nah, ini pusat lingkaran. Ini adalah garis luar lingkaran, garis tepi lingkaran. Disebut juga keliling lingkaran. Nah, garis ini, titik-titik ini berjarak sama. Kalau kita tarik garis pada titik tertentu di sini, ini semuanya berjarak sama. Nah, titik tertentu ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Kalau kita tarik seperti ini, garis seperti ini, garis ini sama dengan garis panjangnya, itu sama dengan garis yang ini. Ini garis 1 misalkan, ini garis 2. Nah, garis 1 itu panjangnya sama dengan garis yang kedua. Ini disebut sebagai jari lingkaran. Nah, ini sama kayak kalau kamu pada roda, ya. Kalau kamu mengamati roda sepedamu, itu kan ada apa namanya, jari-jarinya, ada istilahnya apa namanya, ya jari gitu ya, besinya itu loh, besinya yang menghubungkan antara pusat poroknya itu ke apa, rodanya yang luar itu disebut sebagai jaraknya sama, disebut sebagai jari-jarinya. Ya, nah kita bahas unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama adalah pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran ini pusatnya, letaknya ada di tengah-tengah lingkaran. Ya, titiknya itu di tengah-tengah lingkaran. Makanya disebut sebagai pusat lingkaran. Jaraknya itu sama semua, ya, dengan garis tepi lingkaran. Kemudian yang kedua adalah jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan antara garis tepi ini dengan titik pusatnya. Ya, jaraknya sama. Jari-jari itu mempunyai jarak yang sama. Ya. Yang ketiga adalah diameter. Diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, ya, melalui titik pusat. Oke, jadi ini adalah BBD jilid 5. Ya, BBD 5. Dibuka halaman 57. Ya. Jadi kita sudah masuk ke BBD 5, masuk halaman 57. Nah, mohon maaf, materinya mengulang yang dulu karena materinya kita ada di materi kita lingkaran. Ya, yang belum ambil nanti bisa lihat apa namanya rekamannya. Baik. Selanjutnya unsur yang keempat adalah busur. Nah, busur ini adalah ruas garis. Yang belum mengambil boleh menyimak di sini ya. Boleh menyimak di sini. Yang belum mengambil silahkan disimak ya. Lihat. Garis lengkung yang berada pada lingkaran. Garis lengkung tersebut menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan lingkaran. Ya. Misalkan, nah, busur ini adalah sebuah ruas garis lengkung. Sekali lingkaran. Nah, ini titik pusatnya. Nah, busur itu adalah, misalkan ini ada titik A. Ini ada titik B di sini. Nah,
Busur itu ini busur. Yang namanya busur itu ini. Nah, garis lengkung pada lingkaran. Ini busur AB. Ya. Nah, kemudian ini busur, kemudian tali busur. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tali busur itu mana nih? Nah, tali busur AB. Tali busur AB. Ya. Disebut tali busur. Kalau ini busur, ini disebut tali busur. Ya. Busur dan tali busur. Kemudian apotema. Apotema ini adalah garis terpendek yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Nah, ini garis terpendek ya. Jadi yang diambil apotema itu adalah garis terpendeknya. Nih, ini disebut sebagai apotema. Garis terpendek. Kenapa nggak ke sini, Tat? Kenapa nggak ke sini, Tat? Yang diambil adalah garis terpendek. Jadi kalau garis terpendek itu siku-siku ya, siku-siku di sini. Kenapa nggak ke sini? Karena ini terlalu panjang. Yang paling pendek adalah garis lurus nih, dari pusat lingkaran ke apotema, ke tali busurnya. Ya, disebut apotema. Jadi garis terpendek yang menghubungkan antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Kemudian juring. Juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Nah, juring itu gini, juring. Ya, juring. Misalkan lingkaran, ya, titik pusatnya. Ada titik A di sini, B di sini. Nah, yang disebut juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari satu, jari-jari dua, dan sebuah busur. Nah, busurnya di sini. Berarti yang namanya juring tuh ini. Nah, ini namanya juring lingkaran. Ya. Ya, jadi juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, ini jari-jari satu, jari-jari dua, dan sebuah busur. Nah, ini disebut sebagai juring lingkaran. Nah, kemudian tembereng. Tembereng itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur, ini tali busurnya A, misalkan ini B, dan sebuah busur. Nah, ini busur, ini tembereng di sini, ini tembereng. Ini disebut sebagai tembereng. Tembereng. Gitu ya. Oke, ini tadi beberapa unsur lingkaran. Kemudian kita masuk ke latihan soal sekarang. Oke, halaman 58. 58. Ada sebuah lingkaran. Ya, gambar lingkaran di situ ada sebuah jari-jari, kemudian tali busur, kemudian panjang jari-jari lingkaran adalah 13 cm. Jari-jari lingkaran itu adalah jari-jari itu yang mana? Jari-jari itu garis yang menghubungkan antara garis tepi lingkaran dengan titik pusatnya. Titik pusatnya O ya. Nah, jari-jari itu ini. Jari-jari biasa kita sebut sebagai R. Ini R. Ini R, jari-jari. Ini juga bisa R, jari-jari. Ya. Titik O dan A, kemudian O, D, O, B itu jari-jari. Nah, oke. Nomor 1 sekarang. Ada yang mau jawab nomor 1?
Halo. Nomor 1, ada yang menjawab ruas garis O. Jari-jari. Nah, sip. OA itu dinamakan sebagai jari-jari. Ya, OA. Kemudian nomor 2. Ada yang menjawab nomor 2? B. Tali busur yang paling panjang. B. B. Ditunjukkan oleh garis. B. BD. Tali busur DB atau BD. B ya. BD. Kemudian nomor 3. Nomor 3 apa? OE. Jawabannya? OE. 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 Oke. Oke. Cek. Sekarang nomor 4, saya tunjuk. Nah, saya tunjuk. Namira. Nomor 4 jawabannya apa? Namira 6C. Us, aku belum ngambil BBD, Us. Lihat itu di layar, nomor 4. Nomor 4 garis lengkung dari A ke O. Nih, Ke D. A ke D. Nih gambarnya A ke D. Garis lengkung A ke D, namanya apa? Bu, A ke D. boleh lihat pilihannya nggak, Us? Oke, pilihannya ini. Tali busur. Ya, coba. Namira sini, Namira. Kalau AO ini namanya apa? AO, jari-jari. Jari-jari. OD. 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 Diameter, Us. Ada titik pusat di sini. Titik pusatnya di... Enggak, saya lihat dulu. Titik pusatnya O. Ya, ini titik pusatnya. Ini garis tepinya. Nah, titik pusat dihubungkan ke garis tepi. Namanya apa ini? Sama kayak OA. Jari-jari. Ya, jari-jari Mbak Namira. Kemute, Us. Maaf, Us. Kemute. Ya, Namira lagi kok belum paham kelihatannya. Kalau OE apa Namira? OE. OE. Dia tali busur. OE. Kalau OE. BD? BD. BD. BD diameter bukan, Us? Gini Mbak Namira, diameter itu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, AC itulah diameter. Ya, diameter itu membagi dua bagian sama menjadi lingkaran sama besar. AC melewati titik pusat, oh berarti dia diameter. Terus OE itu adalah apotema namanya. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tali busur. Nah, BD ini disebut sebagai tali busur. Sedangkan tadi BD ini namanya busur, garis lengkung pada lingkaran BD. Busur.
Ya, gitu ya. Oke, Ya, Us. sekarang kembali ke pertanyaan nomor 4. Nomor 4. Garis lengkung dari A ke D tadi namanya apa? A ke D. Nih. A ke D itu jari-jari. A ke D sini. Garis lengkungnya. Busur. Nah, Busur, Us. busur. Dari A ke D itu busur. Ya, sip, busur. Oke. Sekarang yang lain, yang nomor 5. Kelihatannya belum paham ternyata. Saya dari tadi ngomong, nggak paham. Yuk, nomor 5. Saya tak tunjuk. Nomor 5. Nomor 5 dijawab Nabila. Coba nomor 5 Nabila. Halo Nabila. Daerah AOB. AOB, lihat. AOB, berarti daerah ini. AOB ini namanya apa ini? Halo Nabila. Nabila mana ya? Oh, Nabila. Tuh, kok nggak ada. Yuk, kalau nggak sekarang Laras. Putri Larasati, coba yang nomor 5 dijawab Laras. Halo Laras. Nomor 5. Laras, halo. Kok nggak ada ya, nggak ada orangnya ya. Kurang berapa menit Ustaz Agus ini? Masih sekitar 5 menitan. Oh, 5 menit. Ya Allah, yuk. AOB. Nih, AOB ke daerah apa namanya AOB? AOB. Namanya apa? Juring. 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 Sip. Lingkaran. Juring ya. Juring lingkaran. C. Sekarang nomor 6. Ruas garis BD. Nah, BD ini yang disebut sebagai ruas garis, itu ini garis lurusnya ini. Kalau BD ini, ya kalau BD yang ini itu garis lengkungnya. Kalau ruas garis nih, BD ini disebut apa? Tali busur. Tali busur. Sip. Yang nomor 7. Daerah yang dibatasi ruas garis BD dan busurnya BD. Dinamakan apa? Tembereng. Sip. 8. Diameter. Garis apa tadi? AC. Oke, lanjut. Nomor 9. Nomor 9. Panjang garis OE. Nah, nih kita bahas. Panjang ruas garis OE. Lihat di sini sekarang, kembali ke halaman awal. OE. Nih, panjang ini tuh berapa panjangnya? Nih. OE itu ini. Nah, panjangnya ini tuh berapa? Diketahui, dari ini ya, diketahui panjang jari-jari lingkaran adalah 13. Ini 13. Jari-jarinya 13. Panjang ruas garis BD. Nah, panjangnya BD ini 10. Setengahnya.
Bagaimana cara mencari ruas ini? Ini menggunakan rumus Pythagoras. Oke, karena ini segitiga ya. Ini segitiga. Segitiga EOD. Ya, segitiga EOD ini adalah segitiga siku-siku. Ya, 90 derajat nih, siku-sikunya di sini. Nah, garis segitiga EOD. Nah, cara mencari apa namanya? Sekarang kita mau mencari sisi OE. Sisi OE. OE ini cara mencarinya gimana? Nah, pakai rumus Pythagoras. Dikurangi Sip. 5 kuadrat. Nah, akar pangkat 2 dari, nih garis miringnya kan OD ya, 13 kuadrat dikurangi dengan salah satu sisi tegaknya, sisi siku-sikunya, sisi sikunya ED. 5. ED ini panjangnya berapa? Nah, panjangnya berapa Mbak Sasya? 5. Nah, 5. Ini 5. Kenapa bisa 5? Setengahnya 10. Nah, setengahnya BD ini. Panjang BD tadi 10. Nah, ini ED, ini setengahnya BD, yaitu 5. Nah, berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ya. Nah, 13 kuadrat itu berapa? 169. 169. Nah, dikurangi 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 25. Nah, gitu ya. Oke. 144. 169, 44. 44. Akar dari 144 berapa? 12. 12. Jadi panjang OE itu 12 cm. Rumus Pythagoras, saya ingin bahas rumus Pythagoras dulu ya. Kalau ada segitiga siku-siku, rumus Pythagoras itu OD kuadrat sama dengan, nih, OD itu garis miringnya, ditambah dengan kedua garis siku-sikunya, sisi siku-sikunya, yaitu OE kuadrat ditambah ED kuadrat. Ini rumus Pythagoras, ya. Kita mau mencari OE tadi. OE ya, OE kuadrat. Makanya tadi OD kuadrat dikurangi ED kuadrat. Ini ya. Nah, biar OE-nya sendiri, maka pangkat 2-nya kita pindah menjadi akar pangkat OD kuadrat dikurangi ED kuadrat. Ini ya. Ini rumus Pythagoras. Oke. Berarti panjang OE itu adalah 12. Jadi jawabannya nomor 9 adalah 12. 12D. D. Nah, sekarang luas segitiga BOD. Nah, BOD tadi. Ini ya. BOD. Nih, segitiganya ini. Masih ingat rumus luas segitiga apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi. Luas. Nah, rumus segitiga. Segitiga BOD. Ya. Alas kali tinggi bagi 2. Atau setengah kali alas kali tinggi. Boleh. Ya. Nah, sekarang alasnya berapa ini? 10. Nah, alasnya BD ini. BD ini alasnya. Lah itu kan enggak, itu kan tegak. Kenapa alas? Jadi karena ini ada garis ini ya, Dik. Ada garis tinggi ini. Nah, alas itu biasanya adalah garis alas dari tinggi tersebut, tegak lurus dengan tinggi. Ya. Jadi alas itu tegak lurus dengan tinggi biasanya.
Nah, ini kan tingginya, berarti alasnya BD ini. Berarti ini posisi segitiganya miring. Gitu ya. Alasnya 10. Tingginya berapa? Tingginya apotemanya tadi. 12. Ya, 12. Nih, ini tingginya. Ini apotemanya ya, 12. Kali 12 dibagi 2. 60 Berapa ini jawabnya? 60 cm persegi. Nah, betul. Ini dibagi 2, 1, ini dibagi 2, 6. 6 kali 10, 60. cm. Satuannya sentimeter persegi. Ya, karena luas ya, karena luas satuannya ditambahi persegi, sentimeter persegi. Jawabannya apa tadi harusnya? Jawabannya do. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk isiannya silahkan dikerjakan ya sendiri ya isiannya sambil latihan soal di rumah. Bagi yang sudah mengambil BBD sampai nomor 15 silahkan dikerjakan. Ya, kalau kita bahas semua waktunya nggak cukup, silahkan nanti kalau ada yang masih kebingungan boleh bertanya langsung ke Ustadz, bisa melalui WA atau video call. Gitu ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Kalau Ya. yang dibatasi diameter sama busur itu bisa termasuk juring atau enggak? Karena diameter kan dua Yang buah diketahui diameter sama ada Oh ini ya. busurnya. Ini maksudnya Kan tadi dia diketahui diameter sama busur. Terus? Iya, termasuk juring atau tidak? Karena kan diameter itu terdiri dari dua Oh ini. jari-jari. Iya. Juring. Oh iya. Juring. Juring itu kan dibatasi 2 jari-jari dan busur ya? Iya. Oh iya. Diameter kan terdiri dari 2 jari-jari. Oke. Mas atau tidak? Betul. Oke. Terima kasih. Oke. Ini karena Ustadz belum bisa jawab, Ustadz akan cari jawaban dulu. Ya. Takutnya kalau tak jawab sekarang, takutnya jadi salah. Ustadz tak cari jawabannya dulu. Nanti insya Allah pekan depan Ustadz jawab. Ya, itu ya Mbak Sasa. Ustadz belum bisa jawab sekarang. Karena ini juga betul kata Mbak Sasa. Karena pergantian dari juring itu adalah perbatasan dari 2 jari-jari. Ya, 2 jari-jari. Sedangkan apa ini namanya? Garis diameter itu juga 2 jari-jari juga, ya. Kemudian ini juga ada busur juga. Nah, gitu ya. Oke, belum Ustadz